Rasul menyebutkan kepada umat Islam, apabila kamu menyaksikan di atas langit selama 3 hari sampai 1 minggu melintas terus bintang berekor atau meteor, maka perintah Rasulullah adalah persiapkanlah makanan untuk dirimu dan keluargamu selama 1 tahun. Ada pesan yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tentang tanda-tanda Dajjal sudah nampak, Dukhon juga sudah ada tanda-tandanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menjelang ini wahai hamba-hamba Allah, kehidupan di muka bumi akan dipenuhi oleh peperangan, pembantaian, musibah demi musibah, bencana demi bencana. Kita hanya sekedar menunggu berita kekacauan terjadi di Arab Saudi. Kekacauan dalam artian anggota keluarga kerajaan di Arab Saudi sudah bergaduh sesama mereka, dan kita di Indonesia bisa menyaksikannya. Kalau begitu, maka lihatlah bencana gempa akan susul menyusul di sana. Pertumpahan darah akan terjadi di seluruh Timur Tengah. Kalau sekarang kan masih pertumpahan darahnya masih Arab Saudi masih belum, ya. Beberapa negara Teluk masih aman, tapi nanti akan merata semua. Saat merata semua, maka termasuk Indonesia, Pak. Semoga Bapak mengikuti perkembangan bagaimana tahun 2018, ancaman kehancuran ekonomi global, Pak. Dan itu akan menyebabkan di mana-mana terjadi krisis, chaos, keributan dan kekacauan, pembunuhan, perang dari mana-mana, termasuk Jakarta. Jakarta, Bapak dengar bagaimana revolusi yang dikhawatirkan oleh para TNI kita yang masih punya loyalitas kepada NKRI ini, revolusi Cina, revolusi komunis berkolaborasi dengan revolusi Syiah akan menjadikan Jakarta sebagai negeri terpanas yang penuh pertumpahan darah. Apabila kita tidak bersiap-siap, umat tidak mau bersatu, maka kita akan disembelih seperti saudara kita disembelih di Syria, seperti saudara kita disembelih di Irak, saudara kita disembelih di Yaman. Ini pasti terjadi kaum muslimin yang kami muliakan. Dan ini bukan sesuatu hal yang sangat tabu lagi. Jutaan KTP sedang dibuat sekarang di Cina, jutaan KTP dibuat sekarang di Paris atas nama penduduk Indonesia, tapi yang mengisinya adalah orang-orang sipit yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Mereka akan masuk jumlahnya jutaan, melakukan kegaduhan dan kekacauan di sini. Persiapan mereka matang, senjata sudah dipersiapkan, ahli-ahli tempur mereka dimasukkan. Indonesia, rakyatnya akan dibuang ke laut, kemudian mereka yang mengisi Indonesia. Minimal 200 juta akan mengisi Indonesia. Apa persiapan kita? Apa yang kita lakukan? Apabila umat tidak bergerak, lalu apa yang bisa kita buat? La haula wala quwata illa billah. Tapi ingat, ini bagian dari akhir zaman. Ini bagian dari akhir zaman. Bukankah kata Rasulullah, makin kesini makin berat tekanan hidup yang akan dihadapi. Apalagi setelah Dukhon, Pak. Setelah Dukhon, iklim dunia berubah menjadi sangat panas dan gersang. BMKG dunia baru-baru ini mengeluarkan pengumuman 2019 sampai 2022 mulai kegersangan ekstrim dialami oleh seluruh dunia. Padahal dalam hadis yang sahih kita dengar menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun yang sangat berat. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, dan 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Tahun di mana Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun dari langit. Cuaca di mana-mana dan iklim sangat panas, kemarau panjang, orang-orang mulai kelaparan dan bahkan berani memakan bangkai. Ada yang tega membunuh tetangga, dalam hadis Sahih Bukhari, membunuh tetangga demi memperebutkan roti, sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Kaum muslimin melihat manusia sudah brutal. Bahkan ada yang tega memakan bangkai. Ada yang tidak sanggup lalu menanamkan pisau ke dalam perutnya. Ada yang pergi ke bukit lalu menerjunkan badannya. Keputusasaan hidup. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang yang paling beriman sekalipun saat itu ketika lewat dekat kuburan akan berkata, alangkah indahnya, alangkah enaknya kalaulah saya di dalam tanah itu saat ini. Ini orang beriman loh, Pak. Saking beratnya, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami makan, kami minum saat itu? Kata Nabi, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Orang yang berzikir meniatkan perutnya kenyang, Allah akan kenyangkan. Ini berkat iman dan amalnya sebelumnya. Tapi orang-orang fasik kaum muslimin akan mencoba mempertahankan hidupnya dengan cara apapun. Orang-orang Islam yang minim amal soleh, banyak buat dosa, dia mungkin akan sampai ke tingkat mau membunuh diri dan mengimpi-impikan kemunculan Dajjal ke kotanya. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota di muka bumi akan masuk. Mayoritas penduduk manusia saat itu sujud menyembah Dajjal.
Dan siapa yang beriman kepada Dajjal, saat Dajjal sudah meninggalkan kotanya, sampai dia mati dia akan tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di fase keempat inilah setan jin dan setan manusia bersatu untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Kita. Kalau orang kafir sudah jelas masuk neraka semua. Tapi umat Nabi diperbanyak menjadi calon penghuni neraka itu di fase ini. Seluruh jin dan setan di muka bumi bersatu membantu Dajjal, membela Dajjal. Dan kita akan hidup di fase ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya Allah, ya Rabb, kaum muslimin, lalu apa persiapan yang harus kita lakukan? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Kalau memang begini dekat, apa yang mesti kita buat? Taib ibarat Allah yang kami muliakan, lihat ke sana. Lihat ke sana. Saya tidak punya banyak waktu menjelaskan, karena ingat hanya sampai jam 1 kabarnya ya. Hanya sampai jam 1. Enggak banyak waktu saya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Mungkin bapak kami yang enggak sempat melihat sana bisa kumpulnya di depan. Inilah persiapan-persiapan yang seharusnya kita lakukan. Fase keempat adalah fase fitnah. Ya, ini adalah fase fitnah. Inilah masa di mana seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, kemurtadan, kesesatan yang membatalkan keislaman. Nah, persiapan yang real, yang seharusnya dipersiapkan oleh umat sekarang, jelas nggak? Kabur. Biar saya terangkan sedikit. Persiapan pertama, ini yang paling wajib dipersiapkan adalah ilmu dan iman dulu. Saya tidak akan rinci penguraiannya. Kalau mau rinci silakan buka YouTube. Di YouTube ada saya uraikan lebih 2 jam ini. Pertama, wajib mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Berbeda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Orang yang nyadar dengan yang tidak sadar. Orang yang nyadar akan tahu, oh ini akhir zaman. Sehingga apapun yang akan terjadi, manuver politik, keadaan ekonomi sudah tergambarkan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kitab-kitab yang ada di hadapan kami sekarang dan ada di luar sana, kitab ini menjadi rujukan untuk mengetahui seluk-beluk akhir zaman. Sehingga kita tidak mudah terfitnah atau mudah hanyut. Dengan bagaimanapun keadaan kita sudah ada bekal ilmu. Yang kedua, mengilmui tentang akidah dan tauhid yang sahih. Karena hanya orang yang berakidah benar, yang tauhidnya benar sajalah yang akan Allah selamatkan di akhir zaman ini. Coba lihat dalilnya, surat Al-An'am ayat 158. Hanya orang yang beriman saja, hanya orang yang kuat imannya saja yang akan terjaga dan terpelihara. Apalagi saat Dajjal keluar. La haula wala quwata illa billah. Dajjal memiliki kemampuan mencabut iman dari dalam dada orang. Kekuatan sihirnya, kemampuan magicnya, dan power yang dimiliki dalam hipnotisnya menjadikan banyak orang-orang di muka bumi ini menguap iman mereka. Oleh karena itu, akidah yang benar bagaimana sih? Iman dan tauhid yang benar bagaimana? Menurut Rasul dan para sahabat, titik. Itu yang harus kita dalami bersama-sama. Yang ketiga, ini ada saya wajibkan, wajib baca Zaz. Zaz itu adalah zikir akhir zaman ini. Saya katakan wajib karena uraian dalam hal ini ada hadisnya di halaman 193, bagaimana Nabi menekankan kepada umatnya pentingnya begini dan begitu kata Rasulullah ketika menghadapi hari-hari seperti itu. Kemudian memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan kita tidak termasuk di antara mereka. Di akhir zaman ini Pak, musuh-musuh Islam itu berkolaborasi antara satu dengan yang lain untuk menghabiskan Islam dan umat Islam. Nah, siapa-siapa musuh-musuh Islam? Termasuk munafikin berkedok Islam. Kadang-kadang tampilan mereka tampilan kiai, kadang-kadang tampilan syekh, sementara dia musuh Islam. Nah, lihat nanti di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Di kitab ini diuraikan satu persatu musuh-musuh Islam di akhir zaman yang ketika Dajjal keluar, dialah termasuk di antara penyembah Dajjal. Padahal sebelumnya ustadz, padahal sebelumnya tokoh, padahal seluruhnya adalah idola. Nah, siapa-siapa mereka dijelaskan dalam kitab ini. Coba nanti dilihat pada kitab Eyaz. Eyaz ini adalah Ensiklopedia Akhir Zaman, yaitu pada halaman 846 dan 8 sampai 853. Jangan salah-salah Pak. Kelompok bermunculan sekarang LGBT yang sudah mulai dilegalkan di beberapa negara di dunia ini salah satu di antara calon para pengikut Dajjal. Bagaimana maraknya mereka muncul sekarang.
Subhanallah, ternyata mereka salah satu di antara komunitas di bumi ini yang akan langsung menyembah Dajjal saat Dajjal keluar. Begitu juga para pencinta zina, para pencinta judi, para pencinta minuman keras dan segala macamnya dari umat Nabi. Maka kaum muslimin, ketika Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kamu perbanyak amal soleh, stop amal salah, karena Nabi menginginkan agar umatnya selamat nanti ketika Dajjal keluar. Taib.